Pengelolaan dana pensiun BUMN menjadi salah satu fokus perbaikan dan upaya bersih-bersih di tubuh perusahaan-perusahaan negara. Bukan tanpa sebab, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya atau 70%-nya berada dalam kondisi yang tidak sehat. Berikut ini kami hadirkan wawancara khusus bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Kita sudah bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Kita akan membahas terkait dengan dana pensiun BUMN yang diduga diselewengkan dan saat ini masih dalam proses. Kita akan bertanya langsung ke Pak Menteri Erick bagaimana follow up atau kelanjutan dari dugaan penyelewengan ini. Pak Erick, terima kasih sudah bergabung dengan Metro TV. Terima kasih. Pak Erick, sehat? Pak Erick juga sehat ya? Sehat. Agak shock dikit tapi Pak. Kenapa? Terkait dengan penyelewengan ini, 70%. Sebenarnya gini, kan ketika di awal saya jadi Menteri BUMN, saya melapor ke Bapak Presiden waktu itu bahwa ini ada mega korupsi Jiwasraya dan Asabri. Karena itu langsung Bapak Presiden memerintahkan Pak Jaksa Agung ke sini datang untuk segera diskusi. Supaya ini benar-benar bisa dibongkar dan harus menjadi sebuah restrukturisasi dan kepastian. Karena ya gimana kalau uang pensiunan saja dirampok, apalagi yang lain. Oke, itu berawal dari Jiwasraya dan Asabri pada saat Bapak menjabat BUMN ya, bahkan sejak awal. Nah, pernyataan Bapak penyelewengan dana pensiun ini adalah kejahatan biadab, wajib dihukum dan akan saya perangi. Sekarang berarti fokus bersih-bersih di dana pensiun BUMN ya Pak? Orang-orang yang sudah bekerja puluhan tahun dan tidak banyak loh savingnya, tabungannya. Tiba-tiba di ujung dia tidak bisa klaim, bahkan tidak, mungkin uangnya memang sudah hilang. Nah itu yang kenapa ketika ada mega korupsi itu saya langsung berpikir satir. Wah ini jangan-jangan di dana pensiun BUMN juga mirip. Dan terbukti ketika kita langsung buat tim, ya ini panjang karena ini kan mereview 48 BUMN. Yeah. Ya, kalau Jiwasraya Asabri kan satu, ini 48. Makanya kita perlu waktu setahun lebih waktu itu, ya, baru kita langsung mensosialisasi ini loh ke seluruh direksi BUMN, ini strateginya. Dan ini baru bisa terjadi 2-3 tahun transisinya. Sama kan? Jiwasraya perlu waktu 2-3 tahun kan, 2024 ini baru semuanya lunas. Ya, kalau Asabri sudah jalan karena apa? Pemerintah selalu top up 2 triliun. Jadi itu agak beda skenarionya. Nah ini kan nggak bisa kayak Asabri yang langsung top up, atau kita harus seperti Jiwasraya. Nah itulah kenapa ketika kita memetakan 48 ini dan 70% tidak sehat, nah itu kan perlu ada blueprint. Yang saya sudah sampaikan waktu itu di Komisi 6. Dan Komisi 6 mendukung. Nah, karena itu setelah kita transisi setahun lebih, nah baru kita yakin kekhawatiran saya, ya kecurigaan saya terbukti. Nah itu pun sebagai catatan, ini baru 4 loh yang sama BPKP di audit dengan tujuan tertentu. Baru 4 dari 48. Nah 4 ini pun sudah ada kerugian negara 300 miliar. Nah, ini yang saya makanya yakinkan bahwa direksi BUMN, komisaris BUMN kita harus benar-benar bersih-bersih. Tidak bisa dari sayanya, tetapi dari direksinya, karena ini kan dana pensiun masing-masing perusahaan BUMN. Nah, cuman kita sudah konsolidasikan, artinya ini loh aturannya, inilah cara investasi yang baik. Nah, dan langsung kita periksa mana yang mismanagement, mana yang korupsi. Nah, ini baru 4. Nah, mungkin 2 minggu lagi tambah lagi nanti. Gitu. Jadi sudah siap dengan kejutan berikutnya nanti. Ya, bukan masalah kejutan, tapi ini kan komitmen Kementerian BUMN. Pensiunan itu menjadi korban. Kalau pensiunan saja yang sudah berkorban kerja dan ujungnya juga nggak banyak sebenarnya tabungannya.
Kan gimana? Kenapa Bapak begitu concern sih dengan para pensiunan ya, BUMN ini? Kembali saya nggak mau ada stigma BUMN ini ya kita sudah sehat, sudah ada untung 250 triliun. Kita bagi dividen ke negara terbesar sepanjang sejarah 80 triliun. Bahkan tahun depan diminta lagi ditingkatkan 85 triliun. Tiba-tiba 10 tahun lagi ya dengan performance BUMN yang bagus, pensiunannya semuanya miskin. Nah, itu sudah terjadi sebelum saya. Tetapi kan tetap harus dibetulkan dari sekarang. Okay. Nah, inilah yang kenapa saya buat statement sangat keras dan saya jarang bicara kata-kata biadab. Karena ya saya merasa ya ini memang keterlaluan lah gitu. Maksudnya asa abri keterlaluan, jiwasraya keterlaluan. Dan ternyata ya tetap ada gitu oknum-oknum yang tidak sadar diri, hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat konteks orang-orang yang mengumpulkan uang dari per bulan, per tahun, puluhan tahun disimpan, nanti di hari tuanya ya hilang begitu saja gitu. Oke, jadi bisa merasakan psikologis mereka ya. Pak Erik, kerjasama seperti apa yang dijalin dengan pihak BPKP sampai akhirnya menemukan 70% dari BUMN ternyata ada penyelewengan dana pensiun ini? Ya, kita memang sejak awal kan semua alat penegak hukum kita sinergikan. Dengan KPK sejak awal saya bicara dengan Ketua KPK waktu itu hadir di sini. Ayo kita coba pencegahan. Apa yang kita lakukan. Nah, makanya KPK waktu itu mendorong laporan harta, mendorong juga ini, bahkan training di sini. Itu sudah. Tetapi kalau kejaksaan itu kan konteksnya struktur secara menyeluruh yang memang kita bisa sinergikan. Nah, itulah kenapa ada sukses story seperti Garuda, Jiwasraya, Asabri. Jadi ini tidak hanya memenjarakan oknumnya, menyelamatkan juga perusahaannya, tetapi ke depannya ini menjadi sistem. Nah, ini yang kita sama kejaksaan memang erat. Nah, lalu penilaiannya seperti apa? Ya, pakai BPKP. Dan juga kalau memang seperti kasusnya Garuda waktu itu BPK, Jiwasraya juga ada data BPK. Nah, hal ini yang memang kita mau semuanya ini ada dasar. Bukan hanya curiga, tuduhan, tapi tidak ada bukti. Makanya disinilah saya memberanikan diri ketika auditnya BPKP sudah jelas ada kerugian negara, makanya kita melaporkan. Okay. Walaupun sebelum melapor sebenarnya udah bicara sama Pak Jaksa Agung, Pak Jampitsus, ini kita lagi bersih-bersih, kayaknya berapa bulan lagi kelihatan di dalamnya. Ya kan tetap mesti sounding, karena jangan sampai nanti kontraproduktif gitu. Oke. Kenapa Kejaksaan Agung dan tadi menarik pernyataan Bapak terkait dengan ini bukan soal memenjarakan tapi juga ada perubahan sistem komitmen yang akan dilakukan. Nanti kita akan bahas usaha jeda Pak Erik. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali dengan wawancara khusus dengan Menteri BUMN Erick Thohir sesaat lagi. Anda kembali di Metro TV pemirsa dan masih bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Kita masih membahas tentang dugaan penyelewengan dana pensiun BUMN yang saat ini sedang dilakukan bersih-bersih oleh Kementerian BUMN. Pak Erik tadi Anda menyebut ini bukan sekedar memenjarakan orang atau pihak tertentu, tapi juga ada perubahan sistem di situ. Nah, kenapa yang dipilih Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini lebih lanjut? Ya, Pak Erik? karena perangkatnya memang Kejaksaan Agung itu kan punya pengalaman yang dalam kasus-kasus korporasi. Dan Pak Jaksa Agung sendiri punya background yang sangat expert di hal-hal seperti ini. Karena itu ketika kita mendorong program bersih-bersih BUMN, makanya kita itu bukan hanya dorong, tapi berdiskusi. Terjadi kesepakatan, baru kita dorong. Contoh misalnya untuk Garuda. Itu kan Garuda itu ada kasus korupsinya, di mana pengadaan pesawat terbang. Yang harganya waktu itu dibandingkan rata-rata dunia yang 8%, Garuda menyewa 27%. Nah, lalu itu diturunkan. Kenapa bisa mahal?
Di mana keputusan yang salah? Nah, akhirnya kita sepakatin ini kasus korupsi, tetapi saat bersamaan ini juga harus direstrukturisasi dengan payung hukum ketika kejaksaan waktu itu mengambil posisi yang namanya ini pidana termasuk lesor-lesor yang mendorong harganya lebih mahal. Itu kan langsung makanya lesor-lesor ambil posisi bahwa tidak seperti itu. Ini oknum gitu. Nah, akhirnya kita bisa restrukturisasi total waktu itu di PKPU sampai 98 atau 99% menyetujui restrukturisasi itu. Dan memenjarakan dan merestruktur, akhirnya sistemnya terbentuk dan hari ini bulan Agustus Garuda itu sekarang menjadi perusahaan yang sangat sehat ketika apa? Profit atau laba sebelum depresiasi dan pajak itu sudah mencapai 4,7 triliun. Nah, itu yang kita mau. Bukan hanya menangkap memenjarakan, tapi juga menyelamatkan perusahaannya dan siapapun yang ada di bawah perusahaan itu seperti nasabah ataupun siapapun lah ya, kan perusahaan ini supaya bagus gitu. Tetapi ini menjadi sistem dan menyehatkan. Nah gitu. Nah ini yang kita pengen kenapa program-program bersih-bersih BUMN ini jangan distigma hanya memenjarakan. Tapi ini bagian restrukturisasi, perbaikan dan menjadikan juga BUMN sebagai benteng ekonomi nasional. Sama seperti dana pensiun, BUMN-nya sehat, pensiunannya harus sehat gitu. Kalau nggak kasihan dong. Nanti para generasi muda atau mungkin yang sedang bekerja hari ini 10-15 tahun yang lagi kan nggak dapat apa-apa. Nah ini yang saya lakukan kesinambungan, kesejahteraan tidak hanya BUMN tapi semua manusianya. Jadi selanjutnya apa Pak? Tadi contoh kasus sudah di analoginya seperti kasus Garuda di masa lalu ini maskapai. Tentu ini akan berbeda dengan masalah dana pensiun BUMN. Langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPKP dan membangun sinergitas dengan pihak-pihak lain? Jadi satu mengaudit, memenjarakan oknum-oknum sehingga terjadi perbaikan daripada dana pensiun ini standarisasi yang sama. Tidak standarisasi yang berbeda. Sehingga semua pola pengelolaan dana pensiun ini harus good corporate governance dan transparan dan bisa dilihat hasilnya. Ya, contoh misalnya salah satu yang sering digelapkan sama Asabri dan Jiwasraya yaitu faktor investasi saham. Nah, ini kan Anda menyebut mismanagement tadi di situ ya, penggelembungan. Nah, istilahnya. Belum kalau investasi tanah yang di markup. Nah ini kan hal-hal yang saya rasa kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita bicara yang namanya pensiunan itu kan mereka mau cari aman. Apa benar kita mencari return yang setinggi-tingginya sampai 20-30%, tapi sebenarnya tidak aman. Ya, pembayaran pertama aman, pembayaran kedua aman, returnnya tinggi, pembayaran ketiga, padahal sebenarnya itu apa? Ponzi scheme. Ya, pas keempat hangus total. Nah, ketika dituduh ini menipu, loh kan Anda pernah dapat 1, 2, 3-nya. Tapi begitu keempat hilang total. Pensiunan tidak mencari itu. Pensiunan mencari keamanan. Makanya investasinya pun harus dirubah untuk investasi yang aman. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi cukup kompleks dan detail. Nah, tapi selama setahun ini kita lakukan yang perbaikan-perbaikan. Tetapi kalau sudah pidana kan nggak bisa kita. Mismanagement investasi yang ternyata berbuah petaka ya Pak ya. Selama ini berarti tidak pernah transparan Pak? Bisa terus-menerus berlangsung berlarut-larut? The fact ya, realitasnya seperti itu. Yang terjadi di Asabri Jiwasraya termasuk yang hari ini. Dan ini baru 4. Baru 4 ya. 48, 70% tidak sehat, berarti ada 34. Ini baru 4, masih ada 30 masih lagi. Ada 30. Ini kan apa ya, kotak Pandoranya sudah dibuka ya Pak ya. Kemudian apa harapan Bapak selanjutnya ini terkait dengan pengelolaan dana pensiun BUMN? Karena kan sudah dipetakan nih, masalahnya tuh ada di sini. Nah, supaya ke depan lebih baik itu harus seperti apa sudah, Pak? Sebenarnya supaya istilahnya pensiunan tidak terzolimi gitu ya. Sebelum menangkap, justru inilah yang namanya konsolidasi sudah terjadi. Gitu. Ini sudah dijalankan sekarang. Perbaikan dana pensiun hari ini sebenarnya udah berjalan. Berapa bulan terakhir ini? Baru 6 bulanan lah. Ya, seperti Bank Mandiri dana pensiunnya sehat.
BRI perlu perbaikan. Apa yang berubah, Pak? Yang diperbaiki apa? Good corporate governance dan pengelolanya. Ya, bahwa yang mengelola dana pensiun ini, saya tidak maksud menurunkan level pensiunan, tapi ya yang namanya pengelola dana pensiun ya harus profesional, gitu. Yang memang punya background manajemen dan keuangan yang baik, bukan karena individu ini bekas pensiunan ini harus kita hormati, bukan. Belum tentu dia capable. Ya kan? Nah, kita harus mencari expert yang bisa mengelola dengan baik. Makanya salah satunya dana pensiun ini didampingi oleh AFG, insurance company kita. Iya. Gitu. Yang mendampingi supaya ini loh standarnya, nggak boleh yang ini. Nah, yang ini kalau masih dilakukan, berarti nanti masuk yang ini gitu. Ya masuk kejaksaan maksudnya. Artinya ada mekanisme monitoring yang baru ya, Pak, lebih ketat ya, lebih strict ya. Kalau enggak ya nanti jadi bom waktu gitu. Oke, tidak ingin ada bom waktu selanjutnya. Nah, lebih baik diledakkan hari ini. Meskipun itu pahit ya dan banyak kejutan. Pahit. Tapi ya ini bagian tanggung jawab yang harus kita jalankan. Oke. BUMN-nya sehat, pensiunannya mesti sehat itu kan. Oke, Pak Erik, ini menjadi sesuatu yang memang bahkan Pak Erik sendiri tadi cukup menyatakan bahwa saya biasanya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang seperti entah itu biadab atau kata-kata semacam itu. Nah, ini kan bersih-bersih BUMN tentu kalau memang komitmennya selalu diikuti berarti akan diapresiasi oleh publik. Tapi di sisi lain Pak, upaya bersih-bersih BUMN ini bagaimana membuktikan bahwa ini memang komitmen Pak Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN, tapi di sisi lain ini akan menjelang tahun politik. Ada mungkin suara-suara miring di luar sana yang mungkin ini hanya pencitraan atau gimana, bagaimana Bapak menjawab itu? Waktu bersih-bersih Jiwasraya sama Asabri bukan tahun politik kok. Kan saya bilang, justru dana pensiun ini kita sudah bicarakan 1 tahun, 2 tahun sebelumnya. Kan tadi saya bilang, karena saya melihat ada yang namanya Jiwasraya, Asabri, saya ada kekhawatiran dan kecurigaan. Itu statement saya kemarin. Dan kalau program dana pensiun ini karena tahun politik, salah besar. Karena kita sudah bicara hal ini jauh sebelum tahun politik. Gitu. Jiwasraya, Asabri, pembongkaran jauh sebelum tahun politik. Ini amanah, ini tanggung jawab, ini komitmen yang saya harus lakukan tadi untuk menjaga kesejahteraan pensiunan yang ada di BUMN. Itu yang kita dorong. Pak Erick Thohir, terima kasih atas waktu Anda. Sudah mendapatkan pencerahan. Itu tadi komitmen yang diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kita harapkan komitmen ini selalu dijaga karena bersih-bersih BUMN ini tentunya diharapkan dapat membawa manfaat bagi semuanya. Tidak ada lagi pihak-pihak yang terzalimi atau pihak-pihak yang harus mengalami kerugian di masa tuanya padahal sudah berkontribusi sedemikian rupa di perusahaan tersebut. Dan itulah wawancara kami khusus bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Terima kasih telah menyaksikan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.